Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kakek Mirza, pensiunan gaul, banyak acara. Hai, kita kembali membahas tentang aktivitas ekonomi syariah. Kali ini tentang etika bisnis menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-An'am di ayat 152 yang artinya adalah, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah adil walaupun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Demikianlah telah diperintahkannya kepadamu agar kamu dapat peringatan. Sahabat kakek Mirza sekalian, Al-Quran dan hadis telah memberikan resep tertentu dalam tata krama demi kebaikan seorang pelaku bisnis. Seorang pelaku bisnis diwajibkan berperilaku dengan etika bisnis sesuai dengan yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang terangkum dalam 3 garis besar, yakni pertama, murah hati, yang kedua, motivasi untuk berbakti, dan ketiga, ingat Allah dan prioritas utamanya. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memerintahkan kaum muslimin untuk bermurah hati. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan, dan bersahabat saat melakukan dealing dengan sesama manusia. Al-Quran secara ekspresif memerintahkan agar kaum muslimin bersifat lembut dan sopan manakala berbicara dengan orang lain, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 83 dan surat Al-Isra ayat 53. Tindakan murah hati selain bersikap sopan dan santun adalah memberikan maaf dan berlapang dada atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, serta membalas perlakuan buruk dengan perilaku yang baik. Sehingga dengan tindakan yang demikian, musuh pun akan bisa menjadi teman yang akrab. Selain itu, hendaknya seorang muslim dapat memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan kapan saja ia dibutuhkan tanpa berpikir tentang kompensasi yang akan didapat. Manifestasi lain dari sikap murah hati adalah menjadikan segala sesuatu itu gampang dan lebih mudah, serta tidak menjadikan orang lain berada dalam kesulitan. Islam menginginkan para pemeluknya untuk selalu membantu dan mementingkan orang lain lebih dari dirinya sendiri, ketika orang lain itu sangat membutuhkannya dan berlaku moderat dalam memberikan bantuan. Sahabat kakek Mirza sekalian, melalui keterlibatannya di dalam aktivitas bisnis, seorang muslim hendaknya berniat untuk memberikan pengabdian yang diharapkan oleh masyarakat dan manusia secara keseluruhan. Cara-cara eksploitasi kepentingan umum atau berlaku menciptakan sesuatu kebutuhan yang sangat artifisial sangat tidak sesuai dengan Al-Quran. Agar seorang muslim mampu memberikan semangat berbakti mengalahkan kepentingan diri sendiri, maka ia harus selalu mengingat petunjuk-petunjuk berikut. Pertama, mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan orang lain. Yang kedua, memberikan bantuan yang bebas bea dan menginfakkannya kepada orang yang membutuhkannya. Ketiga, memberikan dukungan dan kerjasama untuk hal-hal yang baik. Kekurangan dan ketiadaan mengikuti petunjuk-petunjuk tersebut akan dianggap sebagai bisnis yang merugikan. Adapun elemen-elemen dari bisnis yang merugikan Al-Quran adalah: pertama, investasi yang jelek.
Menurut Al-Quran, investasi yang jelek adalah jika dalam sebuah transaksi, seorang pelaku bisnis tidak memperoleh keuntungan, bahkan kehilangan modal, dan akhirnya bangkrut total. Hal ini disebabkan dalam berbisnis, ia membeli dunia dengan akhirat, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah untuk memperoleh keuntungan dunia yang kecil. Menjual diri mereka untuk hal-hal yang bersifat magis dan sihir serta kekafiran, membeli kesesatan dengan petunjuk, dan membeli siksa dengan ampunan. Membeli kekafiran dengan keimanan, serta menjadikan tujuan pekerjaannya hanya untuk memperoleh kenikmatan dunia. Menyerahkan diri dan pengabdiannya selain kepada Allah, membuang modal yang paling berharga, yakni kehidupannya sendiri dengan hal-hal yang tidak benar dan tidak tepat guna. Yang kedua adalah keputusan yang tidak sehat. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa keputusan yang tidak sehat akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Contoh-contoh pengambilan keputusan yang tidak sehat antara lain adalah mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, lebih menyukai hal-hal kotor karena keuntungan yang melimpah, iman tidak kokoh dan labil, menyandarkan diri kepada harta dan kekuasaan, menginginkan kemegahan dunia, tidak tertarik pada kebenaran dan hidayah, mencari pelindung palsu selain Allah, membeli sesuatu yang menjauhkan dirinya dari jalan yang ditunjukkan Allah, lebih menyukai bisnis dan hiburan daripada kemakmuran yang sesungguhnya, yakni kekayaan akal dan spiritual. Terlalu disibukkan oleh harta dan anak-anak daripada ingat dan zikir kepada Allah, melupakan hari kiamat, dan berperilaku jahat. Yang ketiga adalah perilaku yang buruk dan jahat. Perilaku yang buruk dan jahat menurut Al-Quran antara lain adalah tidak beriman dan menolak petunjuk yang diwahyukan Allah, menyembunyikan ayat-ayat Allah dan menjualnya dengan murah, menyakiti perasaan orang lain dengan menyebut-nyebut kebaikannya, bersedekah hanya untuk mendapatkan perhatian orang, bersikap bakil dan merasa dirinya cukup, mempraktekkan riba, membelanjakan harta tanpa dasar keimanan, menjadi orang tidak beriman dan kafir, menjadi pengkhianat, melibatkan diri dalam minuman keras dan perjudian, melakukan tindakan keji dan tidak terhormat, mengkhianati amanah dan kepercayaan, menjadi pembangkang dan pemberontak kepada Allah, menimbun harta namun tidak mengeluarkan kewajiban atasnya, tidak menghargai aturan moral saat berhubungan dengan manusia, merusak kesepakatan dan janji, tidak tahu berterima kasih, melakukan dosa-dosa, kebrutalan dan transgresi atau pelanggaran hukum, melakukan penyiksaan pada orang-orang yang menjalankan keyakinannya, memaksa orang melakukan prostitusi, menjadi manusia sombong dan takabur, melakukan kebohongan dan menyalahgunakan sumpah orang lain, mengajarkan sesuatu ilmu tapi dia sendiri tidak melakukan ajaran tersebut, menghindar untuk membayar kewajiban zakat, memberikan bantuan untuk mengharapkan balasan yang lebih banyak, serta mengurangi ukuran dan timbangan. Sahabat kakek Mirza sekalian, Al-Quran memperingatkan dengan jelas bahwa seluruh aksi dan transaksi, bahkan niat dan deliberasi dari setiap manusia selalu disorot dan dimonitor dengan cara yang akurat. Karena Allah itu maha melihat, maha mendengar, dan maha tahu terhadap semua yang dilakukan dan ditransaksikan oleh manusia. Namun lebih daripada itu, banyak ayat-ayat Al-Quran menyatakan tentang adanya catatan dan buku amal yang dengan teliti dan seksama telah dipersiapkan dan diserahkan pada manusia pada hari akhir nanti. Al-Quran secara eksplisit menyatakan tentang pahala dan siksa yang akan diterima manusia pada hari akhir nanti.
berdasarkan perilaku manusia selama di dunia. Akan tetapi, Al-Quran tidak hanya mendeskripsikan masalah baik dan buruk, namun juga tentang pahala bagi perilaku yang baik dan siksa bagi perilaku yang jahat. Al-Quran menyebutkan pahala yang melimpah bagi perilaku-perilaku yang baik, yang dituangkan pada 30 ayat, dan siksaan bagi tindakan yang jahat dan keji pada 34 ayat. Dari pembahasan singkat ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa konsep Al-Quran tentang bisnis sangat komprehensif dan parameter yang digunakan menyangkut urusan dunia dan akhirat. Bisnis yang sukses menurut Al-Quran adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan, yakni dunia dan akhirat. Sehingga saat terjadi konflik di antara keduanya, maka tindakan yang bijak sangat dibutuhkan, yakni meninggalkan keuntungan yang cepat namun fana demi memperoleh keuntungan yang abadi di yaumil akhir nanti. Jadi, seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah meskipun dalam keadaan sibuk oleh aktivitas mereka. Sahabat kakek Mirza sekalian, dengan demikian, sebagai umat Islam, kita hendaknya sadar dan responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Prioritas-prioritas yang harus didahulukan adalah: pertama, mendahulukan mencari pahala yang besar dan abadi di akhirat ketimbang keuntungan kecil dan terbatas yang ada di dunia. Kedua, mendahulukan sesuatu yang secara moral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, meskipun akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Ketiga, mendahulukan pekerjaan yang halal daripada yang haram. 4. Mendahulukan bisnis yang bermanfaat bagi alam dan lingkungan sekitarnya daripada bisnis yang merusak tatanan yang telah baik. Dari bahasan singkat ini dapat kita simpulkan bahwa perilaku bisnis yang baik dan benar telah diatur dengan seksama di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup yang komprehensif dan universal bagi seluruh umat Islam. Dengan demikian, marilah kita mulai menerapkan etika bisnis menurut ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu, tanpa perlu bimbang dan ragu lagi. Baik sahabat kakek Mirza, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Dan mudah-mudahan di sesi-sesi berikutnya kita bisa berdiskusi tentang etika bisnis menurut Al-Quran ini dan juga aktivitas ekonomi syariah lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe bagi belum subscribe dan like videonya, dan jika bermanfaat mohon di share kepada sanak saudara dan andai tolan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan bersama kakek Mirza, sang pensiunan gaul banyak acara. Dah. Assalamualaikum.